Sebelum mulai, gue pengen ngasih tahu kalau manga yang gue ceritain nanti itu adalah manga ongoing. Manga ongoing apaan, Bang? Jadi, manga ini belum ditulis sampai tamat dan baru ada 11 capture. So, video ini bakal gue rekap sampai titik capture yang bisa. Jadi, siapkan popcorn dan jempol kalian untuk subscribe. Oke, kita lanjutin cerita kemarin. Mia dan Mahiru tiba-tiba sudah ada di toko Yu, yang membuat Yu terheran-heran dengan situasi dirinya tersebut. Yu juga baru menyadari kalau mereka adalah teman sekolah yang sama. Yu dan Mia juga sempat berbincang-bincang kalau Yu sudah mengenali Mahiru sejak ia sedari kecil. Di sisi lain, Mahiru sendiri bingung mempertanyakan alasan dia datang ke toko Yu bersama Mia. Mahiru beranggapan padahal Mia bisa saja memperkenalkan dirinya sendiri daripada harus seperti ini. Sayangnya, Mia sendiri tidak bisa berpikiran seperti itu dan tetap melancarkan kodenya agar Yu tersadar. Dimulai dengan menanyakan Mahiru saat kecil itu seperti apa, dan jika saja Yu memperkenalkan Mahiru itu saat kecil sebagai anak yang sangat nakal. Dia juga menambahkan kalau ada dua bocah lainnya yang tak kalah nakalnya juga. Dan benar saja, Mia mulai tertarik tentang pendapatnya mengenai dirinya. Tapi itu adalah kesalahan besar bagi Mia. Karena ia langsung terang-terangan membeberkan aib Mia tanpa rasa bersalah. Mengingat betapa banyaknya masalah yang pernah Mia timbulkan, itu membuat Mia sendiri merasa shock setelah mendengar hal tersebut. Tetapi meskipun begitu, Yu menyadari betapa rindunya dan keinginannya untuk bertemu lagi dengan Mia. Di saat Mahiru sudah pasrah dengan omongan buruk dari Yu terhadap Mia, Mia malah senang gembira karena omongan Yu yang ingin bertemu Mia lagi. Dan lagi-lagi, Mahiru sudah terlalu bingung dengan sifat temannya ini. Mia pun melanjutkan pembicaraan dengan menagih jawaban dari tebak nama untuk hari ini. Dan tentunya seperti MC pada normalnya, Yu tidak terlalu peka dan masih salah menebak nama dari Mia. Tapi anehnya Mia sudah menduganya dan tidak memberi Yu hukuman seperti biasanya. Sebelum mereka berdua pulang, Mahiru ingin melakukan sesuatu. Ternyata Mahiru ingin meminta nomor WA dari Yu. Tetapi seperti layaknya orang yang gila kerja, akun WA-nya cuma berisi kerjaan semata. Dan dia memilih menghapus aplikasi WA-nya. Bukan seperti WA kalian yang diisi sama stiker jomok wadidaw. Yu pun terpikirkan untuk membuat nomor baru lagi. Dan pada akhirnya Mahiru pun sukses mendapatkan nomor Yu yang terbaru. Mereka pun berpamitan untuk pulang dan segera pergi. Tetapi tiba-tiba Mia memanggil Mahiru. Dengan iri, Mia berkata kenapa cuma Mahiru yang mendapatkan nomor Yu. Itu membuat Mahiru bingung dan menjawab lantas mengapa Mia tidak memintanya juga. Dengan keras kepalanya, Mia tidak bisa melakukan seperti itu karena namanya pasti akan ketahuan. Dan nih cewek masih bandel kalau dia ingin namanya disadari oleh Yu dengan sendirinya. Dan tentunya itu membuat Mahiru muak karena sifatnya. Namun, Mahiru kepikiran untuk melakukan sesuatu. Dia berkata kalau dia bakal ada janji untuk main bersama dengan Yu. Mahiru yang belum menyelesaikan omongannya, tiba-tiba dipotong oleh Mia dengan alasan Mahiru sudah mengkhianati dirinya. Padahal Mahiru belum menjelaskan kalau sebenarnya mereka nggak cuman main berdua saja. Kembali di toko Yu diajak oleh Mahiru untuk pergi ke mall setelah ini. Dan Yu menyetujui hal itu, tetapi itu membuat Yu teringat akan masa lalunya. Kalau dia pernah menjaga para ketiga bocil kematian di suatu mall. Yu mengingatkan agar mereka jangan keluyuran sendirian. Tetapi meskipun Yu bilang demikian, para bocil ini tetap kesasar. Dalam marahnya, Yu masih mencari anak-anak tersebut. Dan tetap tidak ketemu. Yu yang mulai khawatir takutnya mereka diculik seseorang. Saat Yu merasa lelah dan menyalahkan dirinya, ada pengumuman bahwa ada anak hilang. Pengumuman itu juga menyebutkan nama pengawas anak tersebut, yaitu nama Yu. Itu membuat Yu merasa bingung dan senang karena tidak terjadi apa-apa terhadap anak-anak tersebut. Di sisi lain, anak-anak tersebut yang juga merasa khawatir kepada Yu. Lalu Yu pun datang dengan wajah amarahnya. Ya, itu kilasan balik dari Mas Yu. Itu sangat membahagiakan Yu saat ia mengingat kembali kenangan tersebut. Tapi ia yakin kalau dia tidak bisa bermain lagi seperti dulu. Dikarenakan umurnya yang semakin menua setara dengan Gen Boomer. Tiba-tiba HP ia berdering dan mendapatkan chat dari Mahiru. Isi chatnya kurang lebih kalau Mahiru ingin mengajak Yu berkencan. Yu menyetujuinya dan datang ke tempat yang dijanjikan. Yu masih tidak percaya kalau dia akan diajak main oleh Mahiru. Bahkan sampai menyebut itu kencan.
Dan Yu merasa Mahiru mungkin hanya menjahilinya seperti dulu. Setelah mereka bertemu, Yu dikagetkan oleh kedatangan Mia. Padahal Yu mengira kalau dia hanya akan bermain dengan Mahiru. Yu akhirnya langsung bertanya kenapa ada Mia di sini. Mas Yu, kapan lagi lu bisa kencan dua cewek kayak gini? Kalau lu gak mau mending serahin posisi MC lu ke gua. Ya tentunya itu membuat Mia minder karena merasa dirinya gak diajak. Dan berpikir Yu hanya ingin berkencan dengan Mahiru. Mahiru yang mendengar hal itu merasa tidak enak terhadap Yu. Karena ia lupa mengatakan kepada Yu kalau Mia akan ikut bersamanya. Mia juga merasa tidak enak karena tiba-tiba dia datang mengganggu kencan mereka. Tapi nampaknya Yu merasa gak keberatan dan merasa senang karena Mia ada di sini. Dan seperti kita tahu, si Mia kalau udah dipuji itu gampang luluhnya. Sebentar, berarti kalau bertiga begini jatuhnya kencan atau main ya? Bodoh amat, yang penting main sama cewek. Dan seperti layaknya gadis remaja, mereka ingin pergi ke toko fashion. Tetapi seperti sifat cowok pada umumnya, kejantanan Yu mulai merasa tidak enak kalau ia ikut masuk ke tempat seperti itu. Yu juga beralasan kalau dia tidak paham dengan fashion. Tetapi mereka masih bersikeras untuk mengajak Yu untuk memilihkan mereka baju. Ngapain capek-capek milih baju? Kan mereka lebih mempesona kalau mereka nggak pakai baju. Yu yang merasa terpaksa harus mengikuti keinginan mereka. Baju demi baju, sudah mereka coba untuk menarik perhatian Yu. Dan jawaban Yu hanya respon memuji biasa. Lantas itu membuat mereka berdua marah karena respon Yu yang hanya seperti itu saja. Mereka juga berdiskusi kalau mereka harusnya membuat kode agar Yu bisa menebak nama Mia. Mia mempunyai ide, mungkin Yu lebih menyukai baju yang lebih terbuka. Dan benar saja, mereka cobain satu-satu. Yang makin kesini makin bahaya. Sontak, itu membuat Yu terkejut dan memilih mempalingkan wajahnya. Sambil berkata untuk menunggu di luar. Cewek berdua ini baru menyadari betapa berlebihannya mereka. Setelah di luar, Yu berpikiran cewek zaman sekarang itu emang pada barbar. Mahiru dan Mia pun ikut keluar dan sudah membeli baju yang disukai Yu. Namun sayangnya bukan baju yang terakhir yang dibeli Mahiru dan Mia. Karena wajah Yu yang malu sambil mengingat mereka memakai pakaian tadi. Yu dituduh kalau dia memang suka dengan pakaian yang terakhir. Yu pun langsung mengalihkan topik pembicaraan dengan mentraktir mereka berdua makan es krim dan berusaha pergi dari topik cabul tadi. Tapi di sini gue rasa si Yu sangat keberatan untuk mentraktir mereka berdua, mengingat dia adalah seorang pengangguran. Setelah ditraktir Yu, mereka memakan es krim dengan lahap dan saling menanyakan rasa apa yang mereka makan. Mahiru merasa kalau es krim dari Yu itu terlihat lebih enak dan ingin mencobanya. Lalu tanpa aba-aba dia membuka mulutnya seperti ingin meminta sesuatu. Yu tentunya terkejut dan bingung ingin melakukan seperti itu. Mahiru beralasan kalau dia saat masih kecil sering melakukan hal tersebut. Dan mulai menunjukkan wajah imut memelasnya. Yap, seperti biasa, Yu tertegun dan tidak bisa menolak kalau cewek sudah memelas seperti itu. Dia pun mengambil sesendok dan mulai menyuapinya. Tiba-tiba, Mia juga tidak ingin kalah dan meminta agar bisa disuapi oleh Yu. Meskipun Yu sempat menolak, tapi ini cewek malah ngambek. Dikarenakan Yu yang sudah pasrah, akhirnya akan menyuapi Mia juga. Setelah membuka mulut dan dimasuki sesuatu yang creamy, Mia merasakan kenikmatannya. Oh, ada es krim. Nak. Yu dan Mahiru yang melihat itu mulai menyadari betapa mesumnya ekspresi muka Mia tadi. Meskipun Mia tidak tahu apa yang terjadi. Lalu ini saatnya dimana mimpi semua cowok inginkan, yaitu mereka berdua ingin menyuapi Yu secara bersamaan. Membuat Yu merasa terdesak karena hal tersebut. Setelah memakan es krim, mereka mulai melanjutkan rencana mereka dengan pergi ke tempat karaoke. Setelah mereka setuju, Mia ingin menambahkan sesuatu. Setelah mereka pergi ke karaoke, Mia berjanji akan memberi petunjuk mengenai namanya, agar diharapkan Yu bisa menyadari namanya kali ini dengan benar. Dalam perjalanannya ke tempat karaoke, Yu ditanya oleh Mia apakah sebelumnya pernah pergi ke tempat karaoke. Dan seperti gen boomer pada umumnya, dia sudah lama ikut hal yang seperti itu. Lantas Mahiru mengejek Yu, mungkin dia akan gaptek dengan yang ada di karaoke nanti. Setelah tiba di karaoke, mereka mulai memesan dengan paket khusus yang dimana harus mempunyai kartu pelajar. Itu membuat Yu menyadari sesuatu. Kalau dia memperlihatkan kartu pelajarnya, maka dia akan menunjukkan namanya.
Dengan kelakuan seperti copet yakni melihat-lihat sekitar, dia mulai berusaha melirik kartu pelajar Mia. Tetapi tanpa ia sadari, Mia sudah mengetahui kalau Yu mungkin akan mengintip kartu pelajarnya. Mia pun kali ini memperingatkan Yu kembali kalau dia tidak boleh curang. Kemudian mereka sudah memasuki ruangan karaoke-nya dan segera ingin bernyanyi sukaria. Namun di sini gue iri banget. Gimana enggak? Gambar ini udah ngejelasin banget betapa irinya gue sama nih MC. Dia tentunya sadar dan berkata kenapa duduknya harus berdekatan satu sama lain. Mahiro dengan nada menggodanya mengatakan Yu kenapa gak suka yang seperti ini yang padahal dijepit oleh kedua cewek cantik. Namun Yu masih beralasan kenapa mereka tidak bisa menggunakan tempat duduknya yang masih terlalu luas. Mia menambahkan agar mereka bisa berduet nyanyi dengan leluasa. Dan tentu saja Mahiro mendukung omongan dari Mia yang membuat Yu merasa disalahkan. Berbagai lagu sudah mereka nyanyikan. Tapi entah kenapa bagi Yu ini adalah sebuah cobaan menurutnya. Setelah menyanyikan beberapa lagu, Mahiro ingin pergi ke toilet. Dan inilah masa yang tepat untuk mendapatkan petunjuk mengenai namanya. Mia berjanji lagu selanjutnya akan menjadi petunjuk untuk Yu. Setelah lagu itu diputar, Mia mulai bernyanyi dengan hasratnya. Mengingatkan Yu kalau dia sering mendengar lagu tersebut di anime saat ia masih kecil. Mia berbohong dengan beralasan kalau dia mengetahui lagu ini dari temannya. Yang padahal ini adalah rencananya. Yang ternyata lagu ini ialah lagu yang sering Mia nyanyikan saat ia masih kecil. Mia melanjutkan nyanyiannya dengan harapan Yu teringat dengan kenangan Mia yang dulu. Dan juga agar bisa menyadari kalau cewek yang dia hadapi adalah Mia. Tetapi Yu malah menangis karena teringat kenangan masa lalunya. Yang membuat Mia makin gagal paham cobaan apa yang dihadapi Yu selama ia masih di Tokyo. Saat Mahiro sudah kembali dari toilet, dia dikagetkan Yu yang sedang menangis. Yu bercerita masa kecilnya itu paling membahagiakan karena belum mendapatkan tekanan pekerjaan. Tapi kini dia merasa senang karena bisa bertemu Mahiro dan Mia. Meskipun dia belum tahu namanya. Mahiro tiba-tiba langsung mendekati Yu dan mengajak Yu untuk berpelukan. Layaknya seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya yang sedang menangis. Yu tentunya refleks langsung melepaskan pelukan tersebut. Itu membuat Yu malu sendiri. Tetapi Mahiro tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mia yang lagi-lagi menatap hal tersebut hanya bisa menatap dengan kosong. Mulai menyinggung mereka berdua. Lantas Mahiro pun salting sendiri dan mengalihkan pembicaraan. Setelah mereka puas dengan nyanyian mereka pun lantas ingin bergegas pulang. Tetapi sebelum itu Mia ingin meminta jawaban Yu untuk hari ini. Ya, Yu masihlah MC pada umumnya. Jadi jawaban final dia saat ini ialah Otonomiya Kyoko. Ya, namanya gak jauh-jauh amat daripada yang kemarin. Soalnya masih ada nama Mianya. Jadi gue rasa aman buat saat ini. Tetapi itu telah dianggap salah besar di mata Mia. Di saat ingin memilih hukuman untuk Yu, Mia memilih cukup untuk hari ini. Tetapi anehnya si Yu malah kecewa gak dapat hukuman. Gue tahu alasannya kenapa. Lalu Mia pun pergi untuk pulang duluan, meninggalkan Mahiro dan Yu berduaan. Saat mereka ingin pulang, Mahiro tiba-tiba hanya diam, memanggil Yu dan berkata apakah ia benar-benar tidak mengetahui nama gadis tersebut. Mahiro menarik nafas dan mengumpulkan keberanian untuk menyebutkan nama dari gadis tersebut adalah... Tiba-tiba ibunya menelpon Mahiro di saat yang tidak tepat. Setelah teleponnya selesai, Mahiro ingin melanjutkan obrolannya tadi. Namun Yu malah menuduk seperti orang kesakitan. Sontak, Mahiro terkejut melihatnya dan langsung menanyakan kabar dari Yu. Yu yang seakan sudah tersadar mulai berkata kalau ia baik-baik saja dan berpamitan untuk segera pulang tanpa ada kejelasan. Keesokan harinya, Mahiro masih penasaran tentang kondisi Yu saat ini. Dia berpikir keras dan sempat ingin menanyakan kepada Mia, tapi ia baru sadar kalau Mia sedang ada eskul. Setelah berpikir panjang, dia tidak peduli dan langsung tancap gas untuk menanyakan kabar Yu secara langsung. Yu menyapa Mahiro seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mahiro pun berinisiatif untuk menanyakan yang terjadi kemarin. Tetapi Yu malah menjawab keseruan mereka saat mereka di tempat karaoke. Yang padahal kita tahu bukan itu jawaban yang Mahiro mau. Sontak dia langsung berteriak, lalu menanyakan mengapa Yu saat itu terlihat sangat tersiksa dan berharap agar Yu bisa menceritakannya. Yu terdiam dan mengajak Mahiro pergi ke atas terlebih dahulu. Setelah memasuki kamar Yu,
Yu mempersilahkan Mahiru untuk duduk di mana saja. Setelah Mahiru duduk tepatnya di samping Yu mulai bercerita kalau dia punya sedikit trauma dengan nada panggilan telepon. Dia berkata nada telepon itu seperti mengingatkannya pada perintah bosnya yang gila dan tidak masuk akal. Karena pernah ada kejadian, Yu ditelepon oleh bosnya untuk mengirimkan barang jam 10 malam. Yap, jam 10 malam yang harusnya itu jadwal selesai shift dia. Dia malah dipaksa kalau barang itu tidak sampai pagi hari, maka Yu akan mendapatkan konsekuensinya. Dan ada lagi, Yu disuruh meminta maaf kepada kliennya yang komplain. Padahal bukan dia yang salah, melainkan kelalaian dari bosnya itu sendiri. Perintahnya itu seperti menghantui pikiran Yu. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Keadaan trauma dari Yu ini ternyata dari masa kelamnya itu sendiri. Atasan perusahaan yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan hanya menganggap bawahannya itu hanyalah alat. Itulah alasan yang membuat ia trauma akan nada dering telepon. Karena mengingatkannya akan kekejaman perusahaan terhadapnya. Namun Yu sendiri menganggap itu hal yang memalukan bagi seorang yang sudah tua dan menyepelekan rasa traumanya itu. Mendengar hal itu membuat Mahiru sontak bilang enggak dan menegaskan kalau itu sama sekali bukan hal yang memalukan dan bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Mahiru juga meminta maaf karena dia hanya kesal kepada sensor. Mahiru juga meminta maaf karena dia hanya kesal kepada Yu yang gak pulang-pulang selama 10 tahun. Tanpa tahu kalau Yu sebenarnya sedang menderita seperti ini. Mahiru mengira Yu sudah lupa dengan mereka dan memilih bersenang-senang di Tokyo. Tapi tentunya kita tahu kalau Yu di sana menjalani siksaan neraka dari atasannya. Mahiru pun meminta maaf dan terus memeluk Yu dalam kehangatannya. Duh, kapan ya? Kapan ya? Mahiru juga berkata kalau yang memiliki hal yang ditakutkan kembali, maka dia boleh bercerita kepadanya. Mahiru juga menambahkan kalau dia sangat merasa bersalah, padahal Yu selalu ada saat mereka masih kecil. Yu yang mendengar itu mulai tersenyum dan berterima kasih pada Mahiru. Di sisi lain, ada Mia yang sedang berakting menjalani eskulnya di klub teater. Terlihat dia sangat lihai dalam menjalani perannya. Saat istirahat dimulai, ada temannya yang bernama Nona Kasaina yang memiliki jabatan ketua klub dari klub yang Mia jalani. Dia memuji adegan Mia yang menurut dia sempurna. Mia bercerita kalau klub ini mengangkat adegan dari novel misteri menjadi film. Yang tahun ini Mia diminta oleh Seina untuk menjadi karakter utama di film ini. Seina pun meminta agar Mia mempersiapkan diri untuk adegan selanjutnya, yang merupakan akan menjadi puncak adegan dari film tersebut. Saat Mia mencari referensi di internet, dia menyadari tiba-tiba ada notif WA dari Mahiru. Mia yang terheran-heran karena jarang sekali Mahiru mengirim gambar. Dan refleks dia langsung membaca pesan Mahiru. Mia kaget tidak percaya setelah melihat gambar dari Mahiru, yaitu memperlihatkan Yu yang sedang keasikan mengendus semangka milik Mahiru. Bang, gantian bang. Lalu saat adegan penting itu dimulai, Mia dengan amarahnya langsung memasang muka iblisnya karena masih kepikiran dengan yang dia lihat tadi. Sontak itu membuat Seina kaget ketakutan. Buset, sifatnya berubah 180 derajat jadi yandere. Mia pun jadinya malah mengacaukan adegan penting tersebut dan diminta untuk tidak dijadikan pemeran utama lagi. But what the hell, boy? Esok harinya di sekolah, Mahiru sedang makan siang dengan Mia yang sedang cemberut. Mahiru bercerita singkat tentang kejadian kemarin dengan Yu. Mahiru berkata dia sempat kebingungan karena Yu hampir menempel padanya selama 1 jam. Hey yo, what the fuck? Padahal Mahiru dulunya yang sering menempel pada Yu. Tapi kemarin seolah-olah kejadian itu terbalik. Tapi dari sekian banyaknya cerita panjang lebar Mahiru, itu hanya direspon pendek oleh Mia. Lalu Mia berinisiatif memanggil Mahiru dan menanyakan waktu di foto yang meluk duluan itu siapa. Lalu Mahiru menjawab dirinya duluan yang memeluk Yu. Mia yang terdiam sontak langsung marah pada Mahiru. Mia berkata dia sama sekali tidak tahu alasan mereka berdua bisa berpelukan seperti itu sampai tidur bareng. Dia menambahkan Mahiru hanyalah cewek mesum dengan opai segede badan, yang membuat Mahiru sendiri bingung untuk menjelaskannya. Tetapi Mahiru dengan otak dinginnya meminta Mia untuk tenang terlebih dahulu. Soalnya dia memiliki alasan mengenai kejadian kemarin. Mahiru juga diberi izin untuk menceritakan masalah yang Yu hadapi. Mahiru pun bercerita singkat mengenai masalah yang dialami Yu. Mahiru menambahkan Yu masih mempunyai trauma itu sampai saat ini.
Bagi orang lain itu hanya nada dering biasa, namun baginya itu adalah siksaan yang tak berujung. Mia yang mendengarnya berkomentar kalau dia tidak akan memaafkan orang yang membuat Yu jadi seperti itu. Mia pun merasa bersalah dan meminta maaf karena sempat cemburu pada Mahiru tanpa alasan yang jelas. Kemudian Mia menangis tidak kuat mendengar cerita dari Mahiru. Meskipun Mahiru bingung kenapa Mia tiba-tiba menangis, Mia melanjutkan tangisannya dan sangat merasa bersalah karena merasa cemburu dan marah saat melihat kemesraan Mahiru dengan Yu. Mahiru yang mendengar hal itu mulai memeluk Mia dengan erat. Beneran guys, Mahiru ini kayaknya hobi bet meluk orang. Gue nggak tahu dia ngelakuin itu karena dia peduli atau emang dia pamer kalau dia tobrut. Tapi untuk di sini Mahiru memiliki alasan tersendiri. Kalau ternyata ia sengaja dekat dengan Yu agar Mia terpancing untuk jujur kepada Yu kalau dia adalah Mia. Mahiru juga mempunyai keinginan yaitu agar mereka semua bisa bersama seperti dahulu. Tetapi Mia tetap bersikeras untuk melanjutkan permainannya dengan Yu yang membuat Mahiru bingung dan tetap mengiyakan keegoisan dari temannya ini. Lalu Mia hanya sekedar mengingatkan kalau Mia terus bersikeras seperti itu maka dia bisa saja melukai perasaannya sendiri. Esoknya di toko Yu, Mia dikagetkan ke toko Yu yang sedang tutup. Yang kebetulan ibu Yu sedang melintas dan menyapa Mia yang ada di sana. Ibunya berkata kafenya sedang libur dulu untuk hari ini. Dan kalau Mia ingin mencari Yu, dia sedang pergi ke perpustakaan. Yu juga baru pergi ke sana dan Mia pun bergegas untuk pergi menemui Yu. Saat di perpustakaan, Mia mencari Yu sambil melihat sana dan kemari. Tiba-tiba dia menemukan buku yang menurut dia nostalgia. Meskipun judul bukunya yang sangat sus dan sempat gue baca judulnya berulang kali. Tetapi jangan salah, buku ini dulunya buku yang cukup memiliki kenangan bagi Mia. Dulu, saat mereka bermain bersama dengan Yu, mereka sedang mendiskusikan untuk proyek musim panas mereka masing-masing. Dengan meneliti hal yang bikin penasaran dan misteri ungkap dari Yu. Dimulai dari Mia yang ingin mengetahui kenapa langit itu biru. Lalu ada Mahiru yang penasaran mengapa air bisa mendidih di suhu yang panas. Kemudian ada Asaka dengan pertanyaan yang biasa tidak boleh ditanyakan oleh anak seumurannya, yaitu bagaimana cara membuat anak. Sontak Yu langsung menjelaskan kalau itu hal yang tidak boleh diketahui untuk seusianya. Yu juga menjelaskan lebih baik kau bertanya seperti kenapa langit itu biru padahal luar angkasa itu warnanya hitam. Dan akhirnya Asaka luluh dengan perkataan Yu. Yu pada akhirnya menyuruh mereka untuk mencari jawaban mereka dengan membaca buku di perpustakaan. Mereka pun mencari buku untuk menjawab rasa penasaran mereka. Setelah mereka membacanya, mereka disuruh untuk merangkum buku yang sudah dibaca. Di sisi lain Asaka diberi buku yang ia cari dari Mahiru. Lalu saat ingin membicarakannya kepada Yu, Mia tiba-tiba berteriak kalau ada pemutaran film di lantai 2. Karena kerasnya Mia berteriak, Yu akhirnya menegur Mia untuk tidak berisik. Mia memohon kepada Yu agar mereka bisa pergi menonton. Yu mengiyakan dan mereka pun menaruh buku yang mereka pinjam lalu pergi menonton. Setelah mereka menonton, mereka melanjutkan membaca buku mereka. Akan tetapi alangkah terkejutnya Yu melihat salah satu judul yang mereka pinjam. Dan Mahiru mengaku kalau ialah yang meminjam buku tersebut. Dengan alasan Asaka yang menginginkannya. Asaka mengiyakan dan berkata kalau Yu berjanji akan mengajarinya cara bikin bayi. Buset, beneran dah ini kenapa jadi sus begini dah. Yu pun dikira kriminal pedofil oleh orang sekitar. Yang membuat Yu merasa malu. Itu adalah kilasan balik yang memalukan bagi Yu. Mia pun menganggap Asaka memang sering bertanya hal yang ekstrim. Tapi tiba-tiba saat Mia asik bernostalgia, ada Yu yang sedang menghampirinya dan menyapa Mia. Mia berpura-pura seperti kebetulan saja mereka bisa bertemu. Yu menanyakan apakah dia sedang mencari buku. Dan dijawab Mia kalau dia sedang mencari buku misteri. Tapi buku yang ia pegang sama sekali gak ada misteri-misterinya. Melainkan buku yang berisi cara untuk bercocok tanam. Mia yang semakin bingung bagaimana cara menjelaskannya. Ia memilih pergi dan merahasiakan buku yang ia pegang. Yu sangat kaget dan kebingungan apa yang dilakukan oleh Mia. Namun Mia yang bingung sendiri malah ditegur karena dia heboh sendiri. Keesokan harinya, saat ini kita ambil sudut pandang Yu. Meskipun ia sudah beranjak dewasa, ia memiliki hal yang ia benci. Dan sekarang tepat ada di depannya.
Ceritanya dahulu, saat musim panas, ia bersama Mia sedang bermain bersama. Yu yang penasaran dengan yang dibawa Mia mulai menanyakan apa isi kotak itu. Dan ternyata itu adalah seekor kumbang badak yang berukuran cukup besar. Yu kaget dan mengakui kalau ia takut dengan serangga. Dia sendiri nggak tahu kenapa dia bisa punya ketakutan seperti ini. Saat Mia membuka kotaknya, dia mengeluarkan kumbang badak tersebut dan mengajak Yu untuk memegangnya juga. Yu tentunya menolak, tetapi Mia malah menggoda Yu untuk memegang kumbang badaknya. Yu beralasan kalau dia memiliki alergi terhadap kumbang. Tetapi dia langsung dibantah oleh Mia kalau dia pernah diceritakan oleh ibunya Yu. Ibunya Yu bercerita kalau Yu sering menangkap banyak kumbang waktu Yu masih kecil. Dan akhirnya Mia memaksa dan menaruh kumbang tersebut di kakinya Yu. Yu tentunya shock dan digoda kembali oleh Mia. Apakah sebenarnya Yu takut dengan hal yang seperti ini? Dan tentunya jiwa jantan kedewasaan Yu menentang hal tersebut dan beralasan kalau ia tak takut dengan yang seperti But what the ini. hell, boy? Namun takdir berkata lain. Kumbang tersebut makin naik ke badan Yu dan terungkaplah kebohongan dari Yu. Yu memohon agar dijauhkan dari kumbang ini, tapi ini bocil terlihat keasikan atas penderitaan Yu. Ada di saat kumbang tersebut dia mematung dan saling menatap dengan Yu. Jadi romantis gini dah. Tiba-tiba kumbang itu membuka sayapnya dan menuju tak terbatas dan melampauinya. Mahiru kegirangan, sedangkan Yu malah ketakutan. Ia meminta Mia agar melakukan sesuatu. Tiba-tiba kumbang itu hinggap di dahi Yu seperti dikecup oleh kumbang. Itu membuat Yu terdiam dan pingsan, membuat Mia kaget akan kondisi Yu. Kembali ke saat ini, di mana Yu akan menghadapi neraka itu lagi. Dia menganggap kumbang tersebut sebagai sosok hitam yang membuat bulu kuduknya berinding. Seandainya ia bisa saja meminta tolong ibunya, tetapi ia ingat kalau ini adalah kafe. Kalau Yu ribut di sini, bisa saja ada yang komplain nantinya. Lalu ia memutar otaknya untuk bisa menghilangkan kumbang tersebut. Dia berpikir ada dua opsi yang dapat ia pilih. Opsi pertama, yaitu membiarkan kumbangnya sampai pelanggan sudah keluar semua. Lalu opsi kedua, yakni menyingkirkan kumbang tersebut tanpa ada pelanggannya yang tahu. Dia berpikir kalau opsi pertama itu cukup sulit untuknya. Karena kalau ia membiarkan kumbang tersebut, bisa jadi kumbangnya akan menghilang kemana yang membuat Yu makin ketakutan. Dan tidak ada pilihan lain, dia memilih opsi kedua dengan melawan ketakutannya selagi kumbangnya masih belum menghilang. Tetapi ada keraguan di dirinya Yu. Yang terakhir kali ia berhadapan dengan makhluk ini, dia malah pingsan tidak berdaya. Mia datang dan penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Yu. Yu menjawab ia sedang melawan musuhnya yang luar biasa. Mia pun makin penasaran dengan hal itu. Yu akhirnya baru menyadari kalau ada Mia di belakangnya. Mia yang penasaran mulai mengintip yang Yu lakukan. Tetapi Yu beranggapan kalau cewek ini mungkin akan teriak ketakutan saat melihat kumbang tersebut. Seperti respon gadis pada umumnya. Yu akhirnya menyembunyikan masalahnya. Tetapi Mia merasa ada yang janggal. Yu tetap saja menutup-nutupi masalah dengan alasan kalau tadi hanya ada seorang pelanggan yang mencarinya. Tetapi itu tidak bisa menipu mata Mia dan mulai mengintip apa yang terjadi. Tentunya Yu takut kalau akan ketahuan oleh gadis SMA. Namun Mia yang sudah menyadari itu lalu mengambil kumbang tersebut dan menunjukkan pada Yu kalau itu hanyalah sebuah mainan. Yu hanya bingung tak percaya. Di dalam kafe, diketahuilah kalau dalam semua ini adalah ibunya Yu yang sedang mengetes anaknya. Padahal ibunya sendiri sudah menyewa jasa pembasmi hama, tapi tetap saja ia malah menjahili anaknya. Ketika ibunya pergi untuk melayani pelanggan selanjutnya, Mia tidak kalah untuk menjahili Yu, sehingga Yu mengeluarkan suara jantannya. Hidup Jokowi! Mia pun sontak tertawa jahil karena Yu sudah dewasa tetapi masih takut dengan kumbang seperti ini. Itu membuat Yu tertawa tipis dan mengingatkan ia kalau dulu ada bocah nakal yang pernah ngelakuin hal yang sama gadis itu lakukan. Itu membuat Mia sedikit sedih karena ia disebut bocah nakal. Tetapi ia baru menyadari siapa yang membuat Yu pingsan saat itu. Ia mengembalikan topik dengan menanyakan apa yang Mia lakukan di sini. Mia ternyata ingin minta jawaban kembali dari game yang mereka mainkan. Tetapi sebelum itu,
Mia mengeluarkan sebuah pamflet dari tasnya yang ternyata itu ialah pamflet musim festival. Yu tersadar dengan yang Mia inginkan kalau Mia akan mengajak Yu pergi kencan ke festival ini. Selesai sudah cuplikan sisa story dari MC kita. Yu yang sedang menganggur, yang bukannya akan mendapat kerjaan yang baru, Yu malah mendapatkan waifu kawaii. Terus gue udah baca komentar dan support kalian. Gue mengucapkan terima kasih banyak dan gue nggak expect kalau video pertama gue bakal rame. Dan untuk perihal audio gue yang rada kurang di video sebelumnya, gue pengen ngasih tahu pendapat kalian audio gue di video ini. Jadi gue mau kalian komentar. Ketik 1 untuk ini udah oke bang, pas suaranya. Dan ketik 2 untuk suara oleh Mahiru. Dan rasakan kenikmatannya tidak akan kau dustakan. Gak, canda-canda. Gue mau tahu aja pendapat kalian. Jadi terus like and subscribe untuk kelanjutan Mike. Itu udah 11 capture. Sampai jumpa.